Salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kita akan berbicara mengenai lawan kita nantinya pada tanggal 11 Juni yang akan datang. Siapa lagi kalau bukan Filipina. Dan ini menjadi pertandingan yang sangat menentukan, krusial buat kita. Dan pasti ini hidup mati. Karena timnas harus bisa mengalahkan Filipina untuk bisa lolos ke putaran ketiga pra Piala Dunia Grup F zona Asia. Setelah kita kalah dari Irak dengan 0-2 di GBK pada tanggal 6 kemarin, dan di saat bersamaan juga hanya beberapa jam berselang Vietnam secara dramatis mengalahkan Filipina dengan 3-2. Hampir saja ditahan imbang oleh Filipina. Tapi akhirnya Huang Thai bisa menentukan kemenangan mereka di masa injury time melewati waktu normal. Dan kemenangan Vietnam tersebut mengharuskan kita untuk bisa mendapatkan 3 poin alias memenangkan laga terakhir di GBK melawan Filipina. Sementara Vietnam akan bertarung di Basrah menghadapi Irak. Kita tidak perlu untuk melihat pertandingan di Basrah, kita lihat dengan pertandingan kita sendiri karena kitalah yang akan menentukan langkah kita sendiri menuju ke putaran ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini. Nah, Filipina kemarin itu sudah tiba. Mereka lebih cepat datang. Jadi begitu selesai pertandingan, teman-teman, mereka langsung berangkat menuju ke Jakarta. Dan dipimpin oleh pelatih kepala Tom Seinfeld. Mereka tiba dengan membawa 23 pemain. Dan kemarin ketika melawan Vietnam itu, Tom Seinfeld ini berani memainkan bahkan 5 pemain debutan mereka. Ini masih baru dan ini tidak bermain ketika melawan Indonesia saat kita bermain 1-1 di Stadion Rizal Memorial di kota Manila pada tahun yang lalu, dan 5 pemain ini langsung dimainkan. Ya, kelima itu adalah Scott Woods, ini pemain belakang bersama dengan Adrian Ugelfield, dan 3 gelandang mereka itu Alex Monix, Dylan Demuynich, dan juga Chico Bailey. Ini yang bukan tidak mungkin mereka berlima juga akan ditampilkan oleh pelatih Tom Seinfeld ini di saat akan menghadapi Indonesia di GBK. Nah, secara keseluruhan kalau kita bisa melihat di starting 11 melawan Vietnam kemarin, Neil Etheridge, ini penjaga gawang utama mereka yang juga bermain ketika melawan kita, yang bermain imbang 1-1, dan mereka lebih dulu mencetak gol ketika di Manila lewat Patrice Reichel saat itu sebelum dibalas oleh Sadil Ramdhani. Dan selain Etheridge mereka punya Jesper Nilholm, Santiago Rubico, Adrian Ugelfield, dan Scott Woods. Ini semua pemain belakang. Neil penjaga gawang. Gelandang mereka ada Kevin Ingrezo, Michael Baldissimo, kemudian Alex Moniz, Chico Bailey, dan Dylan Demuynich. Itu gelandang-gelandang mereka dan 1 striker. Mereka bermain dengan 4-2-3-1 dengan menempatkan Patrick Reichel di depan saat menghadapi Vietnam. Nah, apakah pola yang sama akan ditampilkan Tom Seinfeld menghadapi Indonesia? Ya, dalam pertandingan hidup mati nanti ya bisa saja dia akan melakukan hal yang sama karena itu starting 11 terbaik yang menyulitkan Vietnam sepanjang pertandingan sebelum ada pergantian pemain. Karena kalau melihat mereka bermain melawan Vietnam itu ada 5 pergantian pemain ya. Kalau kita bisa melihat ada Tabinas masuk, ada Porteria masuk, ada Gayoso ikut masuk, ada Swans dan Bukas. Ini 5 pergantian yang dilakukan oleh Tom menghadapi Vietnam. 23 pemain mereka selalu semua sudah siap. Dan Tom mengatakan bahwa walaupun mereka sudah tersisih, tidak berpeluang untuk lolos setelah kalah dari Vietnam, mereka ingin memberikan perlawanan terhadap Indonesia, mereka ingin menang bermain di GBK. Jadi mereka bisa mengganjal kita. Makanya kita tidak boleh menganggap enteng. Tidak boleh menganggap remeh dengan Filipina. Mereka sekarang lain. Ya, ketika kita bermain pada tahun lalu di kandang mereka dan bermain imbang 1-1, ya hampir saja kita kalah saat itu. Nah, sekarang mereka datang dengan kekuatan yang berbeda setelah banyak pemain-pemain naturalisasi yang diambil oleh Federasi Sepak Bola Filipina dengan ketua baru mereka, dan mereka bisa mendapatkan dengan pelatih Tom Seinfeld ini, dan kelihatan bahwa mereka ini ingin ya bertarung habis-habisan juga melawan Indonesia. Mereka tidak terpengaruh dengan hasil bahwa mereka sudah out, tapi mereka tentunya bisa mempermalukan kita kalau kita tidak siap. Ini berbahaya dengan Filipina ini. Makanya Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir juga sudah mengatakan bahwa ini kita tidak boleh ya memandang sebelah mata Filipina. Mereka oke, sudah out, tapi sekarang mereka bisa menyulitkan kita. Jadi sekarang kita harus bangkit.
kita bangkit secara bersama-sama, kita jatuh secara bersama-sama. Jadi lupakan kekalahan lawan Irak itu, kita fokus melawan Filipina. Dan saya pikir ini penting. Makanya setelah sehari kita bertanding melawan Irak, paginya kan kita sudah latihan. Ya, digenjot lagi oleh STY untuk berlatih. Jadi anak-anak sekarang sudah fokus dialihkan melawan Filipina untuk bisa bertarung, semoga bisa mendapatkan hasil yang bagus. Karena kalau melihat dari Filipina pun, ini pemain-pemain yang oke ya. Mereka bisa bermain dengan sangat baik dan bisa menyulitkan kita sepanjang pertandingan bermain di GBK. Karena apa yang saya sebutkan tadi, itu starting 11 yang sangat bagus, ya, sangat membuat Vietnam sempat ketar-ketir, panas dingin sebelum mereka bisa memenangkan 3-2. Dan Filipina ini tentunya ya mempunyai tekad yang sama ketika mereka ingin mengalahkan Vietnam, walaupun mereka kalah akhirnya, mereka juga ingin mengalahkan Indonesia. Tom Sandfield bisa mengatakan bahwa Indonesia adalah tim yang bagus, tim yang kuat. Tetapi mereka ingin mencoba kekuatan tim Indonesia dan dia sudah menyuruh pasukannya atau tim asuhannya untuk bermain lepas, enjoy melawan Indonesia, menikmati permainan melawan Indonesia. Tidak perlu terbeban karena mereka sebagai underdog. Tidak diunggulkan, Indonesia yang justru lebih diunggulkan karena sebagai tuan rumah. Makanya Tom ini menyuruh pemain-pemainnya untuk terus bisa melakukan pressing terhadap pemain-pemain kita. Nah, tinggal kesanggupan dari STY sendiri untuk bisa memainkan starting 11 terbaik untuk mengantisipasi, merespon apa yang diinginkan oleh Tom dengan kekuatan mereka saat menghadapi di GBK. Dan sekali lagi, ya ketika mereka datang lebih cepat, tentunya mereka ingin ya lebih tenang di Indonesia. Filipina ini ya bisa beradaptasi yang bisa lebih lama, sehingga kita pun harus hati-hati, waspada terhadap Filipina ini ya, karena kita dituntut bukan untuk bermain imbang ya, apalagi kalah. Kita dituntut untuk bisa memenangkan laga ini ya. 3 poin itu yang dituju, dan pasti masyarakat Indonesia ingin melihat ya kita untuk lolos ke putaran ketiga. Doa-doa itu akan selalu untuk mengiringi perjuangan tim Indonesia. Apalagi Jai sudah bermain, Calvin Verdong juga sudah ada. Ini akan menambah kekuatan buat tim nasional kita di saat akan berjuang hidup mati menghadapi Filipina. Oke, dengan saya Bung Ropan, sampai di sini kita berbicara. Ciao.